Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menilai saat ini produksi pangan di Indonesia telah menunjukkan peningkatan yang signifikan. Oleh karena itu, dirinya meyakini target swasembada pangan yang dicanangkan pemerintah akan segera terwujud dalam waktu dekat. Presiden Prabowo Subianto menilai saat ini produksi pangan di Indonesia telah menunjukkan peningkatan yang signifikan. Oleh karena itu, dirinya meyakini target swasembada pangan yang dicanangkan pemerintah akan segera terwujud dalam waktu dekat. Dalam paparannya saat peresmian pembangkit listrik energi baru terbarukan, Prabowo menyebut dalam 6 bulan pertama pemerintahannya, peningkatan produksi pangan sudah terlihat dalam beberapa bulan terakhir, di mana rata-rata sejumlah tempat produksi di berbagai daerah mampu menghasilkan peningkatan hingga 50%. Dan kita sangat bersyukur kepada Yang Maha Kuasa, bangsa Indonesia diberi karunia potensi-potensi kekayaan yang luar biasa. Saudara-saudara sekalian, bangsa Indonesia sekarang menuju swasembada pangan dengan sangat yakin dan sangat pesat. Saya telah memberi target untuk kita swasembada pangan 4 tahun. Ternyata hasil beberapa bulan ini sudah menunjukkan produksi kita meningkat secara luar biasa. Adapun pemerintah meyakini Indonesia akan menjadi lumbung pangan dunia dalam beberapa tahun mendatang, sekaligus menjamin keberlangsungan pertumbuhan sektor pangan tanah air di tengah ancaman krisis global dan konflik yang terjadi di kawasan Timur Tengah. Meliputan ADX Channel. Presiden Prabowo Subianto meresmikan proyek pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan di 15 provinsi. Peresmian, pengoperasian dan pembangunan energi baru terbarukan di 15 provinsi dan peningkatan minyak 30.000 barel blok CPU di PLTP Ijen Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur dilakukan Presiden Prabowo secara telekonferensi dengan dihadiri sejumlah pemerintah daerah dan para stakeholder. Total proyek EBT yang diresmikan Presiden tercatat mencapai 379,7 megawatt yang tersebar di 15 provinsi. Dalam sambutannya, Presiden menegaskan dengan total nilai investasi mencapai 25 triliun rupiah, peresmian pembangunan proyek EBT ini menandakan upaya pemerintah untuk mempercepat pencapaian swasembada energi secara nasional dan mandiri. Kita resmikan dan mulai pembangunan 55 pembangkit energi baru dan terbarukan. Kita resmikan PLTP sebagai bukti bahwa Indonesia menuju kemandirian. Kita akan berdiri di atas kaki kita sendiri dan kita akan mampu memberi energi untuk seluruh rakyat Indonesia dalam keadaan yang efisien dan ekonomis. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Today. Pemirsa, menandai tahun baru Islam 1447 Hijriah, Ka'bah berganti kain kiswah. Tradisi yang dilakukan pemerintah Arab Saudi ini menjadi simbol penghormatan tertinggi terhadap rumah Allah. Kain kiswah biru untuk Ka'bah tiba di kota Mekah, Arab Saudi, Rabu malam waktu setempat di bawah penjagaan ketat. Kiswah dari sutra hitam berhiaskan kaligrafi ayat-ayat suci Al-Quran tersulam dari benang emas itu dibawa ke Ka'bah untuk menggantikan kiswah lama. Kiswah yang berarti jubah atau pakaian bertujuan untuk menutupi seluruh permukaan dan sudut Ka'bah. Ukuran kiswah pun fantastis, dengan berat hampir 1,5 ton dan tinggi 14 meter. Pembuatan kiswah membutuhkan 825 kg sutra dan 120 kg emas dan 60 kg perak. Tradisi mengganti kiswah lama dengan kiswah baru menandai bergantinya tahun baru dalam kalender Islam, yakni 1447 Hijriah yang dilakukan pemerintah Arab Saudi dalam kurun waktu lebih dari 1 abad ini.
Tradisi ini menjadi simbol penghormatan tertinggi terhadap rumah Allah. Pemirsa, peringatan 1 Muharram 1447 Hijriah tingkat kenegaraan digelar di Masjid Istiqlal Jakarta mengambil tema Peaceful Muharram bersama Gen Z. Apa saja rangkaian acara di sana? Sudah ada rekan Syahriza Zanski di Masjid Istiqlal Jakarta. Baik, Syahriza, apa saja acara yang akan digelar menyambut Tahun Baru Islam di Masjid Istiqlal Jakarta? Silakan. Ya baik, Sabrina, Nata, dan juga pemirsa, selamat pagi. Hari ini menyambut Tahun Baru Muharram 1447 Hijriah untuk Tahun Baru Islam. Memang Kementerian Agama sendiri ini menyediakan berbagai agenda besar ya, khususnya 10 agenda. Salah satunya adalah di Masjid Istiqlal Jakarta, di mana pada kali ini ada acara Peaceful Muharram bersama Gen Z yang merupakan acara untuk muda-mudi tentunya untuk bisa mengajar, untuk bisa mengamali beberapa pelajaran-pelajaran di agama Islam. Dan tentunya seperti ini situasinya, Nata, Sabrina, bahwasanya masyarakat sudah mulai ataupun jemaah sudah mulai datang sejak pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Dan informasi yang kami terima, ini acara akan berlangsung hingga pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Dan memang dari informasi yang kami terima, Nata, Sabrina, bahwasanya nanti akan ada pembacaan kalam ilahi dan juga ada pembacaan doa dan juga ada laporan dari Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, dan nantinya akan ada Menteri Agama tentunya untuk bisa memberikan arahan di depan para masyarakat, di mana informasi yang kami terima juga akan ada ribuan jemaah yang akan mengikuti Peaceful Ramadan pada kali ini. Dan memang tema yang diusung adalah Peaceful Muharram bersama Gen Z, dan memang hingga saat ini kami masih menunggu adanya puncak acara dari acara yang diselenggarakan di Masjid Istiqlal pada kali ini. Namun untuk menyambut Tahun Baru Muharram tentunya, Nata, Sabrina, ada beragam agenda. Salah satunya adalah di Masjid Istiqlal pada kali ini. Sementara itu, Nata, Sabrina, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Syahriza Zanski melaporkan langsung dari Masjid Istiqlal Jakarta. Selamat bertugas kembali. Sebelumnya, Instagram pribadi Presiden Prabowo Subianto sempat diserbu komentar dari netizen Brazil pasca meninggalnya Juliana di Gunung Rinjani. Mereka mengungkapkan kekecewaan karena proses evakuasi Juliana dinilai lambat. Pasca meninggalnya turis asal Brazil Juliana yang jatuh dari tebing Gunung Rinjani, sejumlah netizen dari Brazil meluapkan kekecewaannya ke Presiden Prabowo Subianto. Mereka menyesalkan tim SAR Indonesia yang lalai dan tidak memberikan makan dan minum selama korban menunggu proses evakuasi. Ini adalah komentar warganet Brazil yang meramaikan Instagram milik Presiden Prabowo Subianto. Mereka menyoroti sikap pemerintah yang dianggap mengabaikan prioritas penyelamatan dan membiarkan korban tak berdaya tanpa diberikan bantuan air dan makanan. Upaya evakuasi berlangsung terlalu lama, hingga 4 hari juga disesalkan oleh warga Brazil di media sosial, padahal melalui drone terlihat korban masih selamat. Menanggapi hal ini, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro angkat bicara. Juri memastikan semua laporan yang masuk, baik melalui media sosial ataupun secara langsung, akan ditindaklanjuti pemerintah. Ya, nanti kita akan update ya perkembangannya mengenai apa langkah-langkah yang akan kita ambil untuk membantu. Sebetulnya bukan hanya kasus ini yang di Rinjani ya, tapi banyak kasus yang sampai ke Presiden yang oleh tim Bapak Presiden sedang diadvokasi. Ya semua sebetulnya baik di medsosnya Presiden maupun medsosnya siapa saja atau melalui jalur apa saja yang masuk ke Presiden akan diperiksa, akan diteliti, akan diverifikasi dan sebisa mungkin akan diberikan bantuan. Selain Instagram Prabowo Subianto, warganet Brazil juga mengungkapkan kekecewaannya di laman sosial media X pada tim SAR Indonesia. Mereka menganggap tim SAR Indonesia tidak efektif dalam upaya penyelamatan kepada Juliana. Tim Liputan iNews melaporkan.